Dewa Obat Terkuat, Bab 463. Kali ini, sebelum Luoji dapat mengatakan apapun, ujung telepon yang lain telah ditutup. Telinga Luoji berdengung dan dia sedikit terkejut. Bagaimana situasinya? Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mengajak Ye Xihan menemui produser medali emas. Bahkan artis yang sudah debut mungkin akan buru-buru datang ketika mendengar hal bagus seperti itu. Hai Xihan, apa ini? Dia sebenarnya menolak, jadi dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Luoji tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis muda. Ye Xihan bahkan mungkin tidak tahu apa yang dimaksud dengan produser medali emas. Jika dia tidak tahu tentang produser medali emas, mari kita katakan dengan cara lain dan ajak dia bertemu dengan sutradara besar dan bintang lini pertama itu. Ini jelas cukup menarik. Dia menunggu beberapa menit dan menelepon telepon Ye Xihan lagi. Xihan, ini aku ingin memberitahumu. Dududu. Telepon segera ditutup. Luoji sedikit marah sekarang, dia digantung oleh Ye Xihan satu demi satu, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Kapan ada orang yang berani melakukan ini pada dirinya sendiri? Dia menahan amarahnya dan tidak terus menelepon Ye Xihan. Dia tahu bahwa wanita itu menjadi keras kepala dan tidak mau mendengarkan apapun yang dia katakan. Pada saat ini, Ye Xihan berkata bahwa dia tidak ingin memasuki industri hiburan atau debut, dan tidak ada gunanya apapun yang dia katakan. Nak, jangan lupa, kamu menandatangani kontrak ini. Luoji mengeluarkan kontrak yang dia minta untuk ditandatangani Ye Xihan dan mendengus pelan. Ketika saatnya tiba, kontrak ditempatkan di hadapannya, dengan ancaman dan bujukan, dan saya tidak percaya dia dapat menanggungnya. Tidak ingin memasuki industri hiburan. Tidak ingin mendapatkan kesuksesan dan kekayaan. Tidakkah Anda ingin sukses dan menjadi bintang yang menarik perhatian semua orang? Luoji tidak akan mempercayainya. Bukannya dia belum pernah melihat beberapa gadis. Sebelum mereka merasakan kepuasan dari kesombongan, mereka sangat berprinsip dan memiliki harga diri, tetapi begitu mereka mendapatkan sesuatu, mereka menolak untuk melepaskannya. Terlalu banyak orang seperti itu. Ye Xihan bukanlah yang pertama, dan dia jelas bukan gadis terakhir yang seperti ini. Luoji tidak terburu-buru, dia telah menjadi seorang veteran selama lebih dari 10 tahun dan tahu bahwa akan mudah baginya untuk mengendalikan seorang gadis muda yang baru memulai. Saat ini, Ye Xihan sedikit kesal. Apakah pria ini sakit? Dia membuang teleponnya ke samping, menyesal memberikan nomor teleponnya kepada Luoji. Saya bahkan mengatakan saya tidak akan pergi, dan mereka terus menelepon saya, mengatakan mereka akan membawa saya menemui beberapa produser medali emas, tetapi saya tidak mau pergi. Dia cemberut, muak dengan pelecehan Luoji. Ini adalah rutinitas yang biasa. Lin Yuzhen berkata, ketika Anda berbicara tentang bertemu dengan produser medali emas atau sutradara terkenal, atau bintang papan atas, hal itu sebenarnya membangkitkan kesombongan Anda, dan pada saat yang sama membuktikan bahwa dia memiliki banyak sumber daya, sehingga itu kamu bersedia untuk menandatangani kontrak dengannya. Dia adalah anggota lingkaran. Dia telah berada di lingkaran selama beberapa tahun dan mengetahui semua hal ini. Entah berapa banyak gadis yang tertipu ke dalam lingkaran seperti ini dan menjadi alat bagi orang lain untuk menghasilkan uang. Kadang-kadang jika Anda beruntung, Anda masih bisa mendapatkan sejumlah sumber daya dan memanfaatkan kesempatan untuk berbalik dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Tetapi lebih sering, setelah nilainya diperas, sumber daya tersebut dibuang seperti sampah. Persaingan dalam industri hiburan tidak hanya soal kekuatan pribadi, persaingan sumber daya juga merupakan pertarungan antar pihak yang berkepentingan. Sayang sekali, jika kamu tidak memahami orang-orang ini, bukankah kamu akan tertipu? Ye Xihan sedikit marah, bagaimana dia bisa melakukan ini? Saat Anda memasuki masyarakat, Anda akan menemukan bahwa hal ini tidak hanya terjadi di industri hiburan, tetapi di kalangan manapun. Lin Yi berkata, pasti ada lebih banyak orang baik di dunia ini, tetapi Anda tidak bisa menghindari bertemu orang jahat. Saya tidak ingin mengomeli Anda, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus belajar melindungi diri sendiri, membedakan yang benar dari yang salah, dan melindungi diri sendiri. Melihat Ye Xihan hendak membantah lagi, Lin Yi merentangkan tangannya dan tidak ingin berkata lebih banyak, jangan sampai gadis ini menipunya lagi. Ayo lakukan ini, telepon saja dia dan jelaskan dengan jelas. Katakan saja padanya bahwa kamu punya pengaturan lain dan minta dia untuk tidak mengganggumu lagi. Perjelas saja, Lin Yuzhen menyarankan, jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas, mereka pasti akan terus menelepon dan melecehkan Ye Xihan, membuatnya kesal. Baiklah, Ye Xihan mengangkat telepon dan memutar kembali nomor itu. Sesaat kemudian, panggilan itu dijawab. Luoji mengira Ye Xihan sudah menemukan jawabannya dan tidak bisa menahan tawa. Apa? Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Aku sudah menemukan jawabannya. Ye Xihan melirik Lin Yuzhen, melihatnya mengangguk, dan berkata langsung,
saya ingin menjelaskan kepada Anda, saya tidak ingin memasuki industri hiburan, dan bahkan jika saya melakukannya, saya punya pengaturan lain, jadi tolong jangan-jangan beri aku lagi, aku menelepon. Saya hanya bersikap buruk, saya minta maaf kepada Anda. Saya berharap Anda sukses dalam pekerjaan dan kekayaan. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia akan menutup telepon lagi. Apalagi, Ye Xihan menekan ketidaksabarannya. Kamu bilang kamu tidak ingin memasuki industri hiburan. Ada sedikit kemarahan dalam suara Luoji. Dia tidak menyangka Ye Xihan menelepon dan ingin menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak ingin menandatangani kontrak dengannya lagi. Dan sesuai keinginannya, ada pengaturan lain. Jika tidak, Ye Xihan bertanya, aku tidak mau masuk, bagaimana kamu masih bisa memaksaku? Haha, Ye Xihan, aku khawatir kamu benar-benar harus masuk. Luoji mencibir, kamu lupa, kamu sudah menandatangani kontrak denganku. Ini ada akibat hukumnya. Tahukah kamu akibat melanggar hukum? Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras, dengan sedikit ancaman dan keterkejutan. Kontrak apa? Bukankah itu perjanjian niat? Bukankah kamu bilang tidak masalah jika kamu tidak pergi? Ye Xihan cemas, kamu berbohong padaku. Kamu sudah dewasa, apa kamu tidak membaca isi surat yang kamu tanda tangani? Di situ tertulis namamu. Kamu harus memenuhi kontrak, kalau tidak, kami hanya bisa menuntutmu. Pengadilan akan menemuimu. Taktik Luoji sangat berguna untuk menakut-nakuti anak muda. Mahasiswa yang baru lulus, atau bahkan anak muda yang belum meninggalkan kampus, mungkin akan panik ketika mendengar kata menggugat pengadilan. Hal yang sama juga berlaku untuk Ye Xihan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tertipu dan dia akan menandatangani kontrak untuk menjual dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak membaca detail kontraknya, dia hanya melihat halaman pertama. Dia tidak tahu ada jebakan di belakang. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Lin Yi. Dia baru saja membalas ke Lin Yi, mengatakan bahwa dia tidak akan sebodoh itu dan tidak akan pernah cukup bodoh untuk menjual dirinya sendiri, tetapi wajahnya ditampar dalam sekejap mata. Tanda seru, kamu masih muda, jika kamu memiliki catatan kriminal, itu akan berdampak seumur hidup. Merasa Ye Xihan sedikit panik, Luoji menghela nafas, kita tidak perlu bertindak sejauh itu, kan? Saya ingin membantu Anda dan menjadikan Anda bintang besar serta mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Ini adalah hal yang baik. Apakah Anda masih tidak mengerti? Dia benar-benar ahli dalam mempermainkan hati orang, dan dia menggunakan segala macam paksaan dan bujukan. Di satu sisi adalah pelanggaran kontrak, yang perlu dibawa ke pengadilan. Di sisi lain adalah masa depan yang cerah, ketenaran dan ketenaran. Keberuntungan, apakah soal pilihan ganda ini sulit? Ye Xihan tidak berkata apa-apa. Benar, Luoji merasa ikan itu telah mengambil umpannya dan berkata dengan tenang, aku lupa memberitahumu bahwa jika kamu melanggar kontrak, ganti rugi saja akan menjadi 3 juta. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Pemuda mana yang tidak gemetar saat mendengar ini? Ini juga merupakan langkah terakhir dari rutinitas pemaksaan dan bujukan Luoji, menggunakan kerusakan besar untuk menghancurkan pertahanan psikologis lawan. Dia menyimpulkan bahwa Ye Xihan benar-benar panik saat ini. Persetan dengan ganti rugi yang dilikuidasi. Namun tiba-tiba, terdengar suara dari telepon. Bab 464. Itu suara laki-laki. Tanpa menunggu Luoji bereaksi, panggilan itu ditutup, menyebabkan ponselnya hampir meledak. Luoji tertegun sejenak, lalu menjadi geram. Beranikah kamu memarahiku? Dia tidak menyangka ada orang yang berani memarahinya. Saya pikir saya sangat yakin bahwa Ye Xihan tidak akan berani menolak lagi. Siapa yang mengira bahwa seorang pria akan keluar di tengah jalan dan berani memarahinya dengan sombong? Huff. Kamu masih ingin terbang setelah mendapatkan bebeknya. Kamu sedang bermimpi. Luoji menepukkan tangannya ke atas meja dan mencibir. Apakah menurutmu aku, Luo tua, begitu mudah dibodohi? Dia tidak khawatir Ye Xihan bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri ketika dia benar-benar seorang penghasil uang? Tapi bagi pria yang berani marah padanya, Luoji tidak akan melepaskannya begitu saja. Ini akan menyebar, dan Luoji telah dimarahi seperti ini. Jadi bagaimana dia masih bisa bergaul di lingkaran? Halo, Luoji memutar nomor dan berkata, di mana kamu? Aku ada hubungannya denganmu, pekerjaan yang menghasilkan uang. Dan di ujung lain telepon. Lin Yi meraih telepon, mengutuk dan menutup telepon. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Dia melemparkan ponselnya kembali ke tangan Ye Xihan, jika kamu ingin menuntutnya, biarkan saja dia pergi dan membodohi anak-anak. Dia memperlakukanmu seperti orang bodoh. Ye Xihan bahkan tidak tahu apakah Lin Yi sedang memarahi dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar akan menuntut? Berapa banyak nama yang kamu tanda tangani? Pada suatu, apakah kamu sudah diberi kontrak? Bagaimana dia bisa memberiku kontrak saja? Tidak apa-apa,
itu tidak valid. Dia hanya ingin menipu dan menipumu. Mengapa dia harus membayar ganti rugi 1 juta? Lin Yi mencibir, jangan bilang 1 juta, meski 10 juta, dia berani datang dan memintanya. Jika dia berani datang dan mengambilnya sendiri, maka Lin Yi akan mengagumi keberaniannya. Menipu gadis-gadis muda yang tidak mengerti hukum semacam ini agak efektif, tetapi di depan orang-orang seperti Lin Yi, itu tampak seperti permainan anak-anak. Dia tidak mengerti bahwa alasan mengapa penipuan tingkat rendah semacam ini bisa berhasil bukanlah karena kepintaran penipuan tersebut, tetapi karena beberapa orang serakah di dalam hatinya, memiliki mentalitas kebetulan, dan tanpa sadar ingin mendapatkan hasil. Apa yang disebut ketenaran dan kekayaan? Di mana Pai bisa jatuh dari langit? Oke, abaikan dia, Lin Yi berkata langsung. Ye Xihan mengangguk dan menatap Lin Yi dengan tatapan kosong. Pria ini terlihat cukup tampan ketika dia terlihat mendominasi. Pertama kali dia melihat penampilan mendominasi Lin Yi adalah di bar, ketika seseorang memarahi ibunya. Kedua kalinya adalah ketika teman-teman sekelasnya di sekolah mempermalukan keluarga Ye mereka, dan kemudian yang ketiga, keempat kalinya. Hingga saat ini, Lin Yi selalu membelanya, meski baru saja bertengkar dengan Lin Yi. Ye Xihan mengangguk, aku mengabaikannya. Dia tiba-tiba menjadi berperilaku baik, yang membuat Lin Yi sedikit tidak nyaman. Industri hiburan Shanghai sangat menarik. Mereka benar-benar membeli dan menjual sesuatu kepada keluarga kami. Lin Yi berdiri dan berkata, kalian bisa terus berbelanja, aku akan mengurus sesuatu. Melihat Lin Yi pergi, Lin Yuzhen mengerucutkan bibirnya dan menatap Ye Xihan dengan penuh arti. Menurutmu apa yang dia lakukan? Tidak tahu. Ye Xihan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi? Mungkin, sekelompok orang tidak akan beruntung. Lin Yuzhen menghela nafas. Dia tidak bersimpati dengan orang-orang sialan itu, tapi iri pada kedua saudara perempuan Ye Xihan. Lin Yi tidak akan duduk diam dan mengabaikan siapapun yang mengancam atau menyakiti mereka. Bahkan jika itu mungkin, Lin Yi pasti akan mengakhiri bahaya tersembunyi sebelum kecelakaan itu terjadi. Jika ada pria di dunia ini yang bersedia melakukan ini padanya, Lin Yu sangat ingin memberinya 10 atau 8 anak. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling. Ada banyak tempat menyenangkan di Shanghai, dan yang terpenting, ada banyak makanan enak. Lin Yuzhen memakai kacamata hitamnya, memegang tangan Ye Xihan dan pergi. Dia juga ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Yi. Pekerjaan bisnis penting Ye Xihan dibiarkan begitu saja, tetapi itu karena Ye Xihan menghabiskan waktu dan energinya untuk sebuah hobi, yang sulit dipahami oleh orang luar. Namun bagi wanita, selain rasa iri, masih ada rasa iri. Lin Yi langsung pergi ke rumah Chen. Chen Gang mengira Lin Yi marah karena masalah Chen Yu. Dia datang untuk menyelesaikan masalah dengannya hari ini. Dia masih sedikit khawatir, tetapi dia merasa lega saat melihat Lin Yi tidak menyebutkannya. Setelah kembali ke rumah terakhir kali, dia telah sepenuhnya memperbaiki situasi. Siapapun yang membawa panji keluarga Chen dan bertindak sembarangan di luar tidak akan dibiarkan begitu saja. Apa yang telah terjadi? Melihat ekspresi Lin Yi, Chen Gang sedikit bingung. Dia telah mendengar tentang urusan Ye meskipun perusahaan teknologi farmasi Heiyun memiliki latar belakang investasi asing dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ini adalah Shanghai, dan Lin Yi sekarang mengendalikan lingkaran bawah tanah. Belum lagi lingkaran di atas tanah, Lin Yi hanya bersikap low profile dan menyembunyikan kekuatannya. Jika pihak lain tidak melanggar aturan, Lin Yi juga tidak akan melanggar aturan. Karena ini bukan urusan keluarga Ye, itu pasti urusan kedua saudara perempuan keluarga Ye. Nona kedua, apakah kamu dalam masalah? Reaksi Chen Gang cukup cepat. Lin Yi meliriknya. Apakah ada agen bernama Luo Ji yang pandai menggunakan kontrak hitam dan putih untuk menjebak gadis-gadis bodoh? Dia bertanya. Mendengar ini, jantung Chen Gang berdetak kencang. Baiklah, dia pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Orang ini memang sangat terkenal. Dia telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 10 tahun dan telah menipu banyak selebriti terkenal. Tentu saja, bagi para bos perusahaan pialang tersebut, ini adalah bakat elit dan langka. Tapi, bukankah dia memiliki mata yang bagus dan berani menipu Ye Xihan? Sudut mulut Chen Gang bergerak-gerak dan dia tertawa datar, dia tidak tahu caranya. Apakah dia menargetkan wanita muda kedua? Dia telah melihat banyak orang yang mencari kematian, tetapi dia sangat jarang melihat orang seperti itu. Saya ingat Anda mengatakan bahwa lingkaran hiburan Shanghai memiliki banyak tumpang tindih dengan lingkaran bawah tanah. Ada banyak bos lingkaran bawah tanah yang menggunakan industri hiburan untuk menghasilkan uang. Ya, ini operasi rutin. Chen Gang mengangguk. Dia telah melakukan hal semacam ini untuk beberapa bos besar sebelumnya. Tidak, Lin Yi menggelengkan kepalanya dan hanya mengucapkan dua kata, tidak. Saya berbicara tentang memperbaiki dunia bawah tanah dan menjadikannya lebih bersih, termasuk industri hiburan.
Dia melirik ke arah Chen Gang, terutama, saya tidak menyukai orang seperti Luoji. Lin Yi tidak perlu memberikan banyak alasan. Kalimat paling sederhana, dia tidak menyukainya, sudah cukup. Ya saya mengerti. Chen Gang mengangguk. Kamu yang menanganinya. Jika kamu tidak bisa menanganinya dengan baik, aku akan melakukannya sendiri. Begitu Lin Yi selesai berbicara, dia pergi. Chen Gang mengantarnya ke pintu. Ketika dia melihat punggung Lin Yi menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk menyeka keringat di dahinya. Terkadang dia merasa Lin Yi yang dilihatnya bukanlah orang yang sama. Dia telah melihat Lin Yi yang begitu kuat sehingga dia bisa menaklukkan seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai sendirian. Dia juga telah melihat Lin Yi yang tajam, yang perkataan dan perbuatannya dapat mengejutkan orang. Dia juga telah melihat bagaimana pernyataan yang meremehkan dapat menyebabkan badai di seluruh Shanghai. Tetapi pada saat ini, Lin Yi bisa melihat sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, merasa tidak berdaya terhadap wanita muda kedua yang bandel dalam keluarga. Yang mana dia yang sebenarnya? Chen Gang tidak bisa menahan tawa. Bersambung.